Bayangkan, di negeri ini ada dua tokoh yang sama-sama berada di lingkaran terdekat presiden. Yang satu adalah wakil presiden, secara konstitusi orang nomor 2 di republik ini. Yang satunya lagi hanyalah seorang menteri, tapi justru lebih sering tampil di panggung besar, mewakili presiden dalam urusan-urusan penting. Inilah ironi politik kita. Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY seakan lebih menonjol ketimbang Wapres sendiri. Pertanyaannya, mengapa presiden seakan lebih percaya kepada AHY daripada kepada wakilnya? Publik melihat perbedaan ini semakin jelas. Wapres yang seharusnya berada di samping presiden dalam setiap keputusan penting justru jarang muncul. Namanya lebih sering terdengar di acara formal, pertemuan seremonial, atau pidato singkat di forum yang tidak menentukan arah bangsa. Sebaliknya AHY lebih sering tampil membawa pesan strategis, memimpin rapat koordinasi nasional, bahkan beberapa kali ditunjuk untuk mewakili presiden dalam forum internasional. Ironi ini membuat rakyat bertanya-tanya, apakah posisi Wapres kini hanya sekedar formalitas, sementara peran nyata justru dijalankan oleh seorang menteri muda? Apakah kita sedang menyaksikan pergeseran fungsi wakil presiden dalam sistem presidensial kita, di mana kekuasaan yang seharusnya melekat pada posisi nomor 2 justru dialihkan kepada sosok lain? Situasi ini bukan tanpa presiden. Dalam sejarah Indonesia, ada wakil presiden yang sangat dominan seperti Yusuf Kala, yang bahkan dianggap lebih sigap dibandingkan presiden dalam isu ekonomi. Tapi ada juga wakil presiden yang nyaris tak terdengar seperti Hamzahas di era Megawati. Lalu di mana posisi Wapres kita hari ini? Publik mungkin akan menilai bahwa ia lebih dekat ke kategori yang kedua. AHY tampil bukan sekedar sebagai menteri. Ia menjadi wajah baru pemerintahan, sosok yang dianggap lebih representatif untuk membawa pesan politik, hukum hingga pembangunan. Dari forum dalam negeri sampai luar negeri, nama AHY sering muncul. Bukankah ini sesuatu yang tidak biasa? Seorang menteri yang secara hierarki jauh di bawah Wapres justru diberi kepercayaan lebih besar. Di titik inilah spekulasi publik berkembang. Ada yang menyebut Prabowo sedang mempersiapkan AHY sebagai penerus, ada juga yang menilai ini sekedar strategi untuk menjaga keseimbangan politik di dalam kabinet. Tapi yang jelas, fakta berbicara dengan sendirinya. Nama AHY lebih menggema dibandingkan nama Wapres. Lalu, apakah ini adil bagi sistem demokrasi kita? Apakah rakyat bisa menerima kenyataan bahwa wakil presiden mereka lebih sering diam, sementara peran penting dijalankan oleh seorang menteri? Atau justru rakyat mulai lebih menyukai sosok yang bekerja nyata, meski secara posisi tidak berada di urutan kedua? Pertanyaan ini terus menggantung, menjadi perdebatan panas di ruang publik. Kisah AHY semakin menarik ketika kita melihat kembali kiprahnya saat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala BPN. Jabatan ini bukan jabatan yang populer, justru sebaliknya. ATR BPN adalah kementerian penuh masalah, penuh jebakan, penuh konflik yang bisa mencoreng nama siapa saja yang memimpinnya. Mafia tanah, konflik agraria, sertifikat ganda, lahan strategis yang diperebutkan investor dan rakyat. Semua masalah itu menjadi warisan yang harus ditanggung AHY sejak hari pertama menjabat. Namun, justru di titik itulah AHY membuktikan kapasitasnya. Ia masuk ke dunia yang keras itu dengan berani. Ia mendorong digitalisasi sertifikat